Halo semuanya, kembali lagi. Kali ini aku mau menjelaskan tentang gimana caranya kita buat steering wheel buat main game di PC. Ya, kali ini aku mau menjelaskan tentang hardware apa aja yang dibutuhkan, kemudian dengan penjelasannya juga, biar nggak bingung hardware apa aja yang perlu kita persiapkan dan gimana merangkainya dan apa-apa saja opsionalnya. Oke, dalam membuat steering wheel ini yang jelas kita butuh microcontroller. Ya, untuk microcontroller ini ada beberapa opsi, tapi yang jelas yang kita butuhkan yang pasti ada dua. Kita bisa pakai Arduino Leonardo atau kita bisa pakai STM32. Ya, Arduino Leonardo seperti ini. Kemudian STM32 seperti yang ini, yang hitam tengah ini. Ya. Apa saja perbedaannya? Yang jelas nanti software sama firmware-nya beda. Untuk STM32 ini nanti kita pakai aplikasi, pakai software sama firmware-nya dari Emos. Ya, kita pakai Emos ini, aplikasinya sudah lama tapi terbukti lumayan lancar, bagus juga, dan sampai sekarang masih banyak yang pakai. Untuk Arduino Leonardo nya ada beberapa aplikasi software firmware yang bisa dipakai. Selama ini yang populer ada AIWave. Ya, maaf ya tulisannya terlalu rapat di sini. Kemudian yang sekarang lagi populer buatannya Apple Smagi, EMC. Ya. Kemudian apa perbedaannya? Yang jelas berbeda software sama firmware. Dan untuk microcontroller kita bisa pilih antara dua ini. Kalau misalkan kita memutuskan pakai Arduino Leonardo, yang jelas yang dipakai aplikasinya AIWave sama atau EMC. Oke, untuk kali ini aku mencontohkan memakai aplikasi EMC aja. Soalnya ini aplikasinya terbaru sekarang dan pemakaiannya lebih mudah. Oke, untuk microcontrollernya. Kemudian untuk encodernya, encoder itu sensor buat putaran setirnya. Ya. Oke, rotary encoder kita bisa pakai beberapa. Kalau kita search di Google atau di toko online, di Tokopedia atau Bukalapak, kalau kita ketik rotary encoder aja, biasanya agak nggak relevan. Bener rotary encoder jenisnya, cuman nggak bisa dipakai. Kalau beda tipe. Kalau ini rotary encoder biasa. Ini ya bisa dibilang dihindari aja. Untuk rotary encoder ini biasanya yang bisa dipakai sejenis rotary encoder Omron. Ya, ini Omron ini merek. Misalkan diketik rotary encoder Omron gitu aja udah keluar di Google. Tapi ini mahal. Kemudian kita bisa pakai encoder printer.
rotary encoder printer. Oke, bentuknya kebetulan ini aku nggak ada contohnya, soalnya udah terpasang di base steering aku. Kemudian kelebihannya rotary encoder Omron ini, instalasinya mudah, soalnya bentuknya compact. Bentuknya yang seperti ini ya, jadi tinggal dikopel aja antara as setir dengan asnya encoder ini. Tapi kurangannya, kita perlu pull up resistor biar bisa kepake. Kalau nggak pakai pull up resistor, sinyalnya agak kurang kebaca ke Arduino nya. Kemudian kalau rotary encodernya printer ya, bentuknya agak sulit untuk aplikasinya, tapi lebih murah, dan resolusinya termasuk tinggi. Kalau resolusinya tinggi ya, kalau menurutku lebih bagus. Tapi minusnya yaitu instalasinya agak sulit. Kalau pakai rotary encoder printer tanpa pull up resistor, jadi 4 kabel langsung plus min digandeng ke plus minnya rotary encoder. Kemudian ini kabel output dari encodernya langsung ke Leonardo, gak pakai pull up resistor, langsung aja. Oke, kemudian untuk analog input, ini yang sering dipakai ada 2. Bisa pakai potensiometer atau ini potensiometer ini atau variabel resistor. Tapi potensiometer ini kelemahannya, kalau jelek atau kalau udah agak berumur, kadang ada noise-nya, jadi sinyalnya naik turun, gak stabil ya. Opsi kedua, kita bisa pakai Hall effect sensor. Ya, untuk Hall effect sensor ini kebetulan aku nggak pakai. Untuk tipenya ini aku lupa tipenya apa, tapi untuk pemasangnya ini kita perlu magnet. Ini magnet. Untuk yang ini aku agak nggak paham, tapi kelebihannya yang jelas noise-nya lebih kecil, malah bener-bener nggak ada noise. Tapi kalau kita pakai software firmware-nya dari EMC, walaupun potensio ini aman, noise-nya udah dikurangi dari software firmware-nya, jadi lebih nggak masalah walaupun pakai potensio biasa. Selama ini aku pakai aman-aman aja. Contohnya potensio seperti ini ya. Oke. Ya, fungsi dari potensionya itu sendiri untuk sensor posisi buat pedal, gas rem kopling, sama buat shifternya atau tuas transmisinya, Fresnelnya. Jadi kita butuh 5 potensio. Kita pakai 5 potensio. 3 potensio buat pedal, 2 potensio buat edge shifternya. Ya, kemudian kita butuh motor driver. Ya, untuk motor driver ini bisa lihat di videoku sebelumnya. Aku bahas detail tentang motor driver. Ya, motor driver seperti ini.
Yang ini BTS 7960, ini Monster Moto dual chip. Opsinya yang jelas ada dua itu, VNH 2SP30 atau BTS 7960 ya. Selama ini aku coba yang paling aman dan paling jos yang ini, BTS. Itu VNH ini, kecuali kalau ori dari Monster Moto masih bagus, malah lebih bagus. Tapi kebanyakan yang di pasaran KW, dan KW-nya KW jelek. Selama ini aku pakai itu gagal terus. Ya, kemudian yang jelas dinamo motornya itu sendiri. Untuk motor ini opsional, tergantung budget, tergantung kebutuhan. Kemudian power supply ini mengkonversi dari listrik rumah, listrik AC jadi DC. Nah, untuk kebutuhan motor ini sendiri ya, untuk perhitungannya kita harus bisa kira-kira kita pakai berapa, motornya ini berapa besar, dan kemungkinan berapa ampere, berapa watt, berapa ampere. Kalau misalkan motornya pakai maksimalnya 10 ampere, power supply-nya harus kita perbesar dikit, paling nggak 15 ampere atau 20 ampere lebih bagus, jadi lebih aman. Soalnya kalau power supply-nya terlalu kecil, itu nanti kena overcurrent protection atau short circuit protection. Jadi kadang malah nggak kepake, atau di pengaturan kita gainnya nggak bisa tinggi. Kalau gainnya terlalu tinggi nanti malah kena protection itu tadi. Jadi power supply yang jelas harus lebih besar dari kebutuhan. Nah ya, untuk opsi-opsinya kita bisa pakai PSU komputer. PSU komputer ya, ini kita ambil 12 voltnya aja yang kabel kuning, atau PSU jaring ya. Atau kalau kalian kreatif bisa pakai trafo biasa, trafo dengan menggunakan rectifier bridge atau dioda bridge ya. Perhitungannya ini tetap harus lebih besar dari kebutuhan motor, lebih besar dari kebutuhan maksimal motor biar optimal. Kemudian wiringnya seperti ini bisa kalian cari di YouTube juga, di channelnya Ebros Magi ya. Bisa kalian cari di channelnya Ebros Magi, ini ada di videonya, tinggal di pause terus kemudian di screenshot juga bisa. Yang kemudian untuk digital input ini kita pakai tombol biasa, tombol atau switch ya. Ini terserah, tombol-tombol biasa seperti ini. Nah, ini tombol push on ya. Kemudian kebutuhan kecil lain-lain yang mungkin dibutuhkan, kabel ya, ini kabel jumper male female atau male atau female, dan juga breadboard ya. Bisa pakai yang besar atau yang kecil seperti ini. Kalau aku lebih prefer yang kecil
biasanya aku potong jadi 2. Ini fungsinya nanti buat nyabang-nyabang kabel, jadi nggak perlu solder-solder lagi. Tapi kalau pingin lebih simpel ya mending main solder aja. Kemudian yang jelas kita butuh kabel. Ya, ini kabel. Aku selama ini pakai kabel pelangi seperti ini, kabel strip, aman. Ya, kemudian beberapa konektor. Ya, biar mempercantik aja konektor-konektor. Ini konektor VGA. Tapi aku nggak pakai sama sekali. Aku kebanyakan pakai ini CB 6 pin atau pakai berapa pin terserah, tergantung kebutuhan, tergantung desainnya masing-masing seperti apa mau pakainya. Satu lagi mungkin butuh buat ngecek multimeter, buat ngecek koneksi dari kabel benar-benar nyambung apa enggak. Ya, kemudian enclosure, biar simple aja enclosure. Ini kan aku buat udah lama. Ini jadi Leonardo nya aku taruh dalam sini, jadi sekalian multifungsi, jadi button box juga karena EMC udah support 20 tombol. Ya. Ini wiringnya seperti ini, kelihatannya ruwet, tapi sebenarnya simple, tinggal ngikutin wiring dari videonya yang punya Apple Smeggy. Untuk nyolderannya aku rasa nggak perlu tutorial, rata-rata udah bisa sendiri-sendiri. Oh ya, kalau bikin button box pakai enclosure seperti ini, saranku jangan niru kayak punyaku. Ini terbalik, yang dilubangi bukan yang ini, bukan seperti ini. Yang dilubangin tutupnya aja, yang dilubangin ininya aja, jadi nyodernya nggak terlalu sulit. Kalau punyaku ini nyodernya terlalu sulit, daerah yang pinggir-pinggir ini sulit nyodernya, karena ini posisinya kan tombol harus dimasukkan dulu, harus dibaut dulu, kemudian baru disolder. Jadi sangat sulit. Ini karena konfigurasinya pakai matrix button, jadi kelihatannya ruwet tapi nggak terlalu biasa. Ya tinggal kita nurutin skemanya aja. Kemudian untuk mekanis dari steering wheelbase nya, kita kan perlu bearing buat menopang dari as setirnya itu sendiri. Kita bisa pakai ini namanya pillow block. Kalau kita pakai as 10 mm, kita bisa pakai tipe ini. Nah, jadi tinggal kita bor wheelbase nya, kemudian pasang ini, atau langsung kita bor aja, kita bor besar. Kalau punya aku ini aku bor pakai honsau, kemudian langsung aku tanam bearing, kemudian aku kasih lem dikit buat pengaman aja. Sampai sekarang aman. Kemudian buat meningkatkan torsi dari motornya, bisa pakai puli. Untuk puli ini banyak opsi, bisa bikin sendiri ke tukang bobot atau beli, cari di toko online. Untuk tipe-tipenya bisa pakai V-belt, ini aku V-belt, atau pakai timing puli, timing belt, GT2, GT3, 3M, 5M atau XL. Banyak opsi, tergantung desainnya masing-masing dan budgetnya masing-masing. Ya, ini untuk mekanisme shifternya. Untuk lockingnya ya nggak perlu dijelaskan. Ya, untuk XY shifter,
untuk shifter ini sendiri ya, kita pakai analog input itu tadi, pakai 2 potensio. Yang satu ini untuk membaca gerakan maju mundurnya tuas ini. Jadi ini 1 potensio yang gerak, kemudian yang membaca ini ada potensio 1 lagi. Ya. Jadi 1 potensio membaca gerakan ini, 1 potensinya lagi membaca gerakan maju mundurnya. Kemudian untuk pedal, sangat banyak referensi pedal box di YouTube atau di internet. 1 pedal 1 potensio. Seperti kataku tadi, 1 breadboard kecil aku potong jadi 2, jadi bisa dipakai di shifter sama pedal. Kemudian ini aku sambung kabel. Nah, ini pakai yang 6 pin, CB 6 pin. Nggak harus pakai konektor model ini, atau langsung kabel aja bisa. Tapi kalau pakai konektor seperti ini enak bongkar pasangnya, juga secara estetika lebih bagus. Kemudian untuk rotary encoder, kebetulan ini posisinya agak sulit, nggak bisa aku lepas. Buat plus sama minnya, ini kan kabel dari output dari encodernya ada 4 kabel. Nah, ini di satu sisi ada strip yang biru, ini ada strip biru. Ini strip biru ini yang plus, jadi plus AB terus ground, plus AB ground. Paling pinggir-pinggir ini plus min, yang tengah ini data, yang biru yang plus. Ini aku pakai IP2770. Untuk yang encoder model lain aku kurang tahu untuk wiringnya. Ini karena buat tombol sendiri kabelnya ada banyak, biar enggak ruwet kita kelompokkan sendiri-sendiri. Ada 2 kelompok kolom sama row, bisa kita sendirikan. Nah, jadi 1 kelompok ini buat yang kesini, kemudian 1 kelompok buat yang kesini. Ini buat mempermudah aja biar nggak terlalu pusing. Ya, ini kabel udah aku tata semua, udah aku sesuaikan sama wiringnya. Tinggal kita pasang Leonardo-nya di dalam box, kemudian tinggal kita tancepin aja jumper-jumpernya. Ya, ini untuk wiring button boxnya udah terpasang semua. Ya, selalu double check biar nggak salah pasang. Oke, kemudian tinggal pasang yang lainnya. Jangan sampai keliru, selalu double check, lihat wiringnya. Soalnya nanti kalau salah pasang ya nggak fungsi, resiko paling besar ya bisa rusak. Dan juga buat plus minnya encoder, rotary encoder jangan sampai terbalik, resiko terbakar encodernya. Oke, ini kabel udah terpasang semua, tinggal tancepin konektor dari shifter, pedal sama setir aja ya. Kemudian yang untuk 5 voltnya jangan sampai terbalik, yang ke BTS ini kan butuh 5 volt sama ground, ini jangan sampai terbalik plus minnya ya. Nah, tapi nanti ada resiko setirnya terbalik. Misalkan setirnya diputar ke kanan, tapi di komputer atau di game keluarnya ke kiri. Nah, itu kita bisa balik kabel datanya encoder.
kabel di RxTX ini dibalik. Kemudian kadang FFB nya terbalik. Kalau FFB nya terbalik, kabel ini bisa kita balik, kabel yang ini ya, kabel yang ini, yang dua ini bisa kita balik. Kalau putaran setirnya terbalik, kita bisa balik ini kita balik boleh. Yang ini jangan sampai terbalik, plus minusnya jangan terbalik, juga jangan terbalik. Yang ini kalau ini kebalik, FFB-nya kebalik, tinggal dibalik aja. Dan yang ini kalau terbalik, nanti deteknya terbalik juga di komputer ya. Kemudian ini kabel input output yang dari PSU ya, yang merah sama hitam ini dari power supply ya. Ini aku kasih konektor XT60 ya. Konektor ini nggak bisa terbalik, cuman satu arah, jadi nggak bisa terbalik. Plus ya, plus min ya, min. Kemudian ini outputnya, ini ke motor. Nah, ya, kalau FFB-nya terbalik, kita bisa balik ini, atau ininya nggak dibalik, tapi yang ke motor ini dibalik juga bisa. Nah, itu tadi beberapa permasalahan yang sering dialami. Kalau nggak putarannya terbalik, FFB-nya terbalik, tinggal kita balik aja. Nah, rata-rata permasalahannya itu. Kemudian tinggal kita upload firmware-nya ke Leonardo ya. Nanti pas kita upload, kita baca komportnya itu waktu tombol resetnya ditekan, habis ditekan. Ini ada tombol reset, tombol kecil ini kita tekan, nanti di komputer komportnya berubah, tapi itu nggak lama, sekitar 8 detik kalau nggak salah. Nah, pada jeda itu kita lihat komportnya berapa, itu nanti kita masukkan ke software EMC nya. Kemudian waktu upload, kalau misalkan udah keluar dari bootloader, kita tekan lagi, kemudian kita upload firmware nya. Oke, kita lanjutkan untuk install firmware nya. Untuk installnya kita siapkan USB nya dari Arduino ke komputer. Kemudian untuk cek komportnya, kita ke device manager, tinggal kita search saja di start device manager. Setelah kita aktifkan, kita lihat ini COM5. Ini nggak bisa langsung, ini kita tekan reset dulu, tekan reset, tekan reset. Ya. Kemudian ini berubah dari jadi COM9, posisi bootloader COM9. Nah, jedanya nggak lama, kita ingat tadi COM9, kemudian bisa kita install. Ini buat demonstrasi aku pakai yang LED aja. Oke, sekarang aplikasi sudah terinstall. Oke, tadi kan COM9 bukan COM5 waktu bootloader. Kita ganti. Ya, kita tekan reset dulu. Tekan reset. Ya. Kemudian COM9. Oke, langsung install firmware. Jedanya nggak terlalu lama, jadi kalau misalkan gagal kita coba lagi aja. Oke, setelah berhasil
kita bisa lihat seperti ini yang kita bisa set. Tapi ini belum aku connecting dari Leonya ke sensornya, belum aku lanjutin semua soket-soketnya. Kita set pin angle-nya. Nah, ini GPR ini adalah resolusi dari sensor rotary encodernya. Jadi kalau ini jumlahnya tidak sesuai, nanti jumlah putaran setir sama di aplikasi jadi nggak sinkron. Misalkan satu putaran setir asli, nanti bisa nggak sampai dari satu putaran atau malah lebih dari satu putaran di komputer. Ini diusahakan sesuai dengan resolusi sensornya. Oke, ini firmware-nya udah terinstall dan kabel-kabelnya udah terhubung semua. Kalau kalibrasi gampang sekali, di IMC gampang sekali, gak perlu dieklik, tinggal pedalnya kita lepas semua, jangan diinjek, tinggal tekan minimal, kemudian kita injek penuh, kemudian max satu-satu. Kemudian buat CPR nya kebetulan punya aku ini sebenarnya 10.500. Oke, 10.500. Kemudian buat kalibrasi tengahnya, setir aslinya setir fisik di set di tengah, pasang di tengah, kemudian klik center. Udah komplit. Udah tes, FFB nya juga work, aku tes. Soft lock jalan. Oke, ini kita tes pakai wheel check. Sebelumnya ini udah work. Ini soft locknya. Ini aku set 85%. Simple spring. Spring ini seperti ngelok di tengah gini, bisa balik lagi ke tengah. Oke, kemudian step lock 1. Oke, udah work. Oke, kalau gitu pesanku satu lagi. Pesanku dalam rakit ini buat perkabelannya ya, walaupun kelihatannya berantakan nggak masalah. Yang penting koneksinya bagus, sambungan dari kabelnya, solderannya yang bagus semua. Kemudian kalau bisa dibungkus disolasi atau pakai solasi bakar, jadi nggak resiko nabrak tetangganya, jadi nggak resiko konslet. Kemudian kalau pakai motor besar, torsi besar atau kecepatannya besar, harus berhati-hati, soalnya nanti ada resiko FFB-nya terbalik atau gimana, resiko nanti kecelakaan. Jadi kalau bisa jauhkan barang-barang yang agak penting, nanti resiko setirnya nyampluk ke monitor atau ke laptop, atau ada kabel yang nyantol. Hati-hati. Oke.